Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Teras Desa TDP. Tepuk tangan dulu dong, biar agak semangat dah. Hari ini kita kedatangan orang yang begitu sangat spesial karena kita akan bahas dunia pekerja. Dunia bekerja secara langsung yang mungkin jarang orang orang kupas tuntas, bener nggak? Nah, kita akan kupas tuntas. Dan hari ini kita beruntung sekali karena kita telah kedatangan atau telah hadir narasumber wakil dari SPSI ya. Dengan Bapak siapa? Langsung aja kita kenalan dulu kayaknya nih. Dengan Bapak siapa dan Oke. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya untuk kesempatan ini dalam struktur PUK SP TSK SPSI PT Yongin 2 sebagai wakil ketua 1 bidang advokasi. Mungkin itu perkenalan awal, dan sebelumnya terima kasih kepada Teras Benda Podcast yang berkenan untuk mengundang kami dan salah satu perwakilan dari SP TSK SPSI PT Yongin Pasuruan 2 untuk dapat hadir pada podcast malam hari ini. Terima kasih. sama-sama. Jadi disclaimer juga, kita akan bahas di SPSI-nya secara umum, bukan di suatu perusahaannya ya Pak. Gitu. Jadi ini sebagai informasi buat teman-teman pekerja baik di perusahaan yang ada di Benda atau di luar, bisa tahu nih peran fungsi utama dari SPSI ini gitu, biar nggak disalahartikan gitu ke depannya gitu. Mungkin kan tadi Bapak nih sebagai advokasi nih, wakil ketua 1 bidang advokasi kebetulan. Berarti pasti di sini jago nih hukumnya. Jelas. Sudah jelas. Kita kan ngundang yang emang jago di dalam bidangnya. Tidak gitu. juga Pak, kita sharing informasi aja Pak. Kan banyak orang yang tahu nih SPSI itu serikat pekerja, cuman mungkin tidak semua orang paham perannya. Dari sudut pandang Bapak nih, esensi keberadaan SPSI di dunia kerja hari ini itu. Sebenarnya begini Pak, jadi kalau kita berbicara tentang fungsi SPSI secara global, memang dalam SPSI itu sudah ada aturan yang jelas mengikat. Dalam hal ini ada yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di situ sudah dijelaskan bahwa fungsi SPSI itu secara umum dia itu memperjuangkan hak-hak anggota dan juga memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, termasuk memperjuangkan juga seperti pembuatan PKB, di mana di situ dalam PKB itu dimasukkan hal-hal yang dalam tanda kutip hal-hal yang dapat membuat kesejahteraan yang lebih untuk para pekerja. Mungkin itu sesuai aturan yang kita pahami, bahwa secara garis besarnya bahwa fungsi SPSI itu untuk memperjuangkan hak-hak anggota dan keluarganya. Mungkin seperti itu Pak penjelasannya. Berarti bukan untuk si pekerjanya doang ya? Iya, termasuk keluarganya. Kalau kita memperjuangkan misalnya satu orang bekerja, saya bilang seperti itu kan, dia mungkin kalau yang punya keluarga 2 akan berdampak penghasilannya untuk anak dan istrinya. Itu kan agak efek-efek yang lebih jauh lagi Pak, seperti itu. Ya, sebenarnya perjuangannya bukan memperjuangkan kita aja, tapi ke anak-anak kita juga. Iya, betul. Ya. Jadi sekarang kan UMR apa UMK Pak? Kalau secara aturan undang-undang ya tidak ada yang namanya istilah upah minimum regional, tetapi upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi. Termasuk juga ada upah minimum sektoral provinsi, ada upah minimum sektoral kabupaten. Itu grammar upah sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang ini Pak. Seperti itu Pak. Selain memperjuangkan UMK tadi ya gitu, hal-hal apa yang diperjuangin SPSI sih sebenarnya gitu? Selain kenaikan gaji, mungkin yang kita tahu kan SPSI itu lebih ke memperjuangkan kenaikan gaji dan lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain ada hal lain yang diperjuangkan gitu. Jadi intinya saya bilang tadi bahwa SPSI itu kan fungsinya untuk memperjuangkan, mempertahankan hak-hak anggota sesuai dengan ketentuan aturan ketentuan negara yang berlaku.
Nah, di situ. Misalnya contoh seperti ini. Dia itu di dalam aturan ketenagakerjaan dan fungsi SPSI ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi bahwa akan ada perselisihan antara pengusaha sebagai pemilik modal dengan pekerja yang secara umum dikatakan bahwa nilai tawar pekerja itu rendah, sehingga kemungkinan besar ada kondisi di mana pekerja itu ditindas oleh pengusaha yang memiliki modal kapital seperti itu. Nah, di situ akan timbul namanya perselisihan. Nah, harus kita perjelas lebih panjang bahwa perselisihan di dalam hubungan industrial istilahnya ada beberapa macam. Ada perselisihan hak, misalnya gajinya nggak dibayar nih, gajinya ditunda. Nah, itu kan tugas kita sebagai SPSI untuk perjuangkan hal tersebut seperti itu. Karena kepentingan hak nih. Ada juga kepentingan perselisihan kepentingan. Kepentingan ini lebih menjurus kepada tidak diatur di dalam aturan ketenagakerjaan, tetapi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota. Misalnya ada penambahan uang makan, lahan parkir yang terbatas, tempat makan itu tidak ada dalam aturan ketenagakerjaan, tapi uang transportasi banyak contohnya. Nah, itu seperti itu Pak gambarannya. Jadi banyak hal-hal yang kita perjuangkan itu supaya hak-hak anggota yang termaktub di dalam aturan ketenagakerjaan tidak dilanggar oleh perusahaan, seperti itu Pak. Secara garis besarnya seperti itu. Karena gini Pak, kita kan anggaplah perusahaan itu kan agak sulit mendapat pekerjaan nih. Iya. Kadang-kadang kita mau nggak ada lagi kita masuk ke situ. Iya. Kan gitu. Ketika di suatu perusahaan itu emang ada organisasinya, SPSI-nya. Nah, karena perusahaan ibaratnya tidak mampu. Iya. Bukan menindas tapi tidak mampu gitu. Nanti untuk penyeimbangan dari perusahaan ke karyawan, hak dan kewajibannya, SPSI nanti maksudnya di bagian mananya Pak? Seperti ini Pak, jadi perlu saya jelaskan juga klarifikasi bahwa di dalam yang namanya hubungan antara pekerja dengan pengusaha itu namanya hubungan industrial Pancasila. Di situ dinyatakan bahwa supaya antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja tidak terjadi bentrok sehingga saling menguntungkan. Oh, jadi iklim investasi berjalan dengan baik, tetapi pekerja mendapatkan upah layak atau kesejahteraan di sini. Maka di situ untuk menjembatani antara pengusaha dan pekerja itu pemerintah sudah mengatur aturan-aturan supaya tidak terjadi perselisihan, di mana pengusaha dapat melanjutkan investasinya, tetapi pekerja di lain pihak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Nah, di situ kan ada aturan undang-undang, sudah jelas bahwa setiap penanaman modal asing maupun domestik atau lokal dia harus mengikuti aturan-aturan ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pengusaha itu melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka fungsi SPSI lah di sini untuk mengajar hal tersebut, mengingatkan pengusaha jangan keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu Pak. Itu fungsi kita. Itu setiap perusahaan ada SPSI-nya? Tidak semua. Tidak semua. Jadi begini Pak, jadi kalau kita gambar SPSI itu hanya salah satu bentuk serikat pekerja. Ada yang namanya SPN, serikat opsi, Sabumusi, SBSI, banyak Pak. Jadi SPSI itu istilahnya hanya satu bentuk organisasi yang memperjuangkan hak pekerja oleh serikat buruh nih, tetapi yang lain masih banyak. Jadi tidak hanya satu SPSI saja. Fungsionalnya sama gitu? Fungsinya sama, secara garis besar sama, perjuangkan hak-hak anggota dan keluarganya seperti itu Pak. Tapi rata-rata di pabrik yang ada di Desa Benda mungkin SPSI ya? Ya, saya tahu sih kalau yang 1, 2, 3 KG itu serikatnya SPSI Pak. Cuma yang lain saya tidak tahu Pak. Nah, biasanya persoalan apa sih yang sering dihadapi oleh Bapak gitu terkait permasalahan yang terjadi di perusahaan gitu? Ya kalau Anda bertanya kepada saya secara pribadi bahwa ya saya mewakili ya PT Yonggin. Ya PT Yonggin saya pikir sudah saya bilang pada awalnya bahwa secara aturan ketenagakerjaan PT Yonggin itu patuh, tidak ada aturan normatif atau aturan yang dilanggar, tetapi kita sebagai serikat itu tidak hanya berkutat pada aturan. Kadang-kadang kita terjadi perselisihan antara pekerja, antara anggotanya sendiri, antara anggota dengan manajer, antara anggota dengan chief. Nah, itu fungsi kita supaya nanti
perselisihan yang terjadi itu dapat kita damaikan sehingga hubungan kerja mereka itu lebih bagus, lebih baik, sehingga iklim kerjaan itu lebih kondusif di bawah seperti itu, Pak. Fungsi kita internal dan eksternal sebenarnya. Jadi bukan hanya memperjuangkan dari perusahaan, tapi Iya. memang antar karyawan juga Iya. lebih harmonis gitu. Lebih harmonis. Nah Pak, kadang kan karena kan di perusahaan pasti selalu ada Iya. konflik terjadi kan gitu ya. Tadi seperti kalau sekarang kan di mana ada harassment, teriak-teriak Iya. dari atasan ke bawah kan gitu, Iya. seperti itu. Nah, ketika terjadi gitu kan kadang ada yang bilang ke Iya. SPSI atau juga emang dipendam kan gitu. Nah, kalau ibaratnya kebanyakan udah tahu nih, Iya, udah ada terjadi teriakan-teriakan ini di suatu perusahaan kayak gitu. Nah, apakah ada daya untuk menggali bahwa oh ini terjadi seperti ini untuk dibuktikan gitu Pak? Jadi begini, kalau contoh lah yang Ah. Bang Japar tadi ya bilang itu harassment Hmm. itu kekerasan kan. Ada kekerasan bentuk verbal, Iya. ada juga oral kan, bentuk bicara dan juga tindakan itu. Kekerasan itu banyak macam-macam banyak. Jadi kalau salah satu kasus kekerasan atau harassment anggaplah verbal nih, Ya, verbal. teriakan seperti itu kan kita akan mengikuti SOP dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Seperti ginilah. Apabila terjadi suatu kasus harassment itu nanti kan nanti anggotanya mengadu nih. Kita tunggu pengaduan, itu dasarnya. Kita tidak akan bertindak sebelum ada pengaduan. Nah, setelah pengaduan itu nanti kita sampai ke serikat atau ke kantor SPSI, kita akan mengajukan cek and recheck saya bilang. Ada prinsip yang saya bilang tadi 5W 1H. W itu who, siapakah pelakunya? When, ya kan? Kapan? Where? Di mana? What? Apa kasusnya? Kan? Nah, how itu, how itu how. Bagaimana kasus itu terjadi? Sehingga kita setelah nanti mereka mengajukan pengaduan akan kita gali siapa sih saksi yang melihat kasus tersebut. Dia nggak bisa kita menjudge seseorang hanya dengan satu bukti. Bukti pengakuan saja dari korban, tetapi juga kita tanya saksinya siapa yang melihat kejadian tersebut. Nah, nanti setelah nanti kita kumpulkan saksi dan pengakuan dari korban itu, nanti kan kita panggil juga terlapornya atau pelaku yang dianggap pelaku. Kita akan cross check. Nah, di situ kadang-kadang antara yang dilaporkan yang terjadi sesungguhnya itu tidak sama. Sering kami kejadian seperti itu. Sehingga kalau kita pertemukan di situ akan terjadilah nanti informasinya kita tidak hanya satu pihak saja, dua belah pihak. Dan di situ kita usahakan bahwa prinsip kita bahwa setiap perselisihan apalagi antar anggota kita tidak akan bisa bertindak apa-apa. Ini anggota kita, ini anggota kita. Jadi kita akan mediasi. Kan kita musyawarahkan, kita damaikan. Bagaimana nih? Secara kekeluargaan. Apabila mereka berdua menerima dan saling memaafkan, kan tidak ada masalah. Urusan selesai sampai dan buat pernyataan bahwa kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari terhadap tersebut. Itu Pak yang sudah sering kita praktekkan seperti itu. Itu hal yang sering terjadi nggak sih? Ya, itu kebanyakan ya seperti itulah. Ada beberapa case gitu. Ngaruh nggak sih Pak, sebenarnya kejadiannya bukan di perusahaan, tapi sama-sama misalnya atasan dan bawahan, tapi di luar perusahaan terjadinya. Itu bisa diadukan apa nggak sih Pak? Jadi prinsip SPS itu kan antara pekerjaan fokus dalam lingkungan kerja. Nah, di luar lingkungan kerja itu bukan ranah kita Pak, ranah kepolisian mungkin. Seperti itu. Kan yang tadi saya bilang memperjuangkan upah Pak ya, SPS itu salah satunya. Saya pengen nanya gitu, ketika kenaikan upah kan setiap tahun tuh naik ya? Iya naik. Nah itu kenapa mungkin ada pertanyaan dasar dulu kenapa setiap tahun tuh naik? Harus naik. Harus Ya kan, naik gitu. kalau kita lihat kan, kita lihatnya kalau kita secara logika ya, kita lihat anggaplah dari tahun 90 harga nilai uang itu terus naik dan harga kebutuhan pokok naik, harga transportasi seperti itu. Apabila ini tidak diimbangi dengan kenaikan gaji, maka tidak akan ada kelayakan untuk hidup buruh ini. Karena memang faktanya setiap tahun itu harga kebutuhan pokok naik kan. Apalagi menjelang lebaran nih, seperti itu. Ya harus dinaikkan karena apa? Mengimbangi tingkat hidup layak para pekerja tersebut gitu. Tapi Pak, kan apakah berarti kan itu solusi akhir dari ketika
ekonomi Iya. terlalu mahal, Iya. berarti kan harus gaji yang dinaikkan gitu. Iya. Kalau cara pencegahannya kan kita bisa, apakah pemerintah atau usaha lokal untuk menurunkan harga itu lebih murah kan, apakah akan terjadi kenaikan apa enggak tuh Pak? Ya kalau gaji kan saya bilang gini, kalau kita berpikir gaji secara perusahaan pekerja informal itu beda dengan pekerja formal. Apalagi ini berbentuk perusahaan. Karena perusahaan ini erat kaitannya dengan harga ekspor barang. Setiap tahun itu harga dolar itu naik. Jadi kalau kita tidak bisa mengimbangi harga-harga biaya produksi di luar negeri itu, tidak akan bisa kita meningkatkan kesejahteraan seperti itu, karena harga terus naik ya otomatis buruh juga harus mendapatkan kesejahteraannya dong. Karena kan kita akan istilahnya, kalau saya logika saya, perusahaan mendapatkan untung besar tetapi buruh tidak sejahtera, apa gunanya kita bekerja? Saya pikir seperti itu. Kalau tidak bisa menutupi kebutuhan hidup layak kita, seperti itu Pak gambaran saya. Ketika kenaikan gaji kan setiap tahunnya itu naik ya, misalkan kan yang sekarang tuh naik berapa persen? Berapa persen sih? Dari 6,3 kalau salah, 6,3 6,3% kalau salah UMK pun kalau itu saya kalau tahu. misalkan kita minta itu, kita yang ngajuin persenan atau emang yang udah dari sana yang nentuin tuh Pak? Ya begini Pak, jadi kalau kita lebih jauh lagi, jadi kalau aturan pengupahan itu, kalau kita mengacu kepada aturan yang berlaku di kita itu ada namanya PP 49 yang terbaru nih, PP 49 tahun 2025. Di situ disebutkan komponen upah. Jadi komponen upah, kenaikan upah itu, upah yang dulu itu ditambah nilai inflasi, nilai inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Ini rumusnya, ini rumus yang udah baku nih dari pemerintah, aturan PP 49 tahun 2025. Baru berarti. Yang terbaru itu. Jadi aturannya itu nilai inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa kabupaten tersebut. Kabupaten Sukabumi. Nah itu udah jelas aturan seperti itu. Itu kan yang berlaku untuk tahun sekarang ya. Tahun sekarang. Kalau tahun sebelumnya seperti apa sih Pak? Sama seperti itu. Cuma ada nilai apa ya? Nilai alfanya yang beda. 1 sampai 0,0 sampai 0,3. Kalau sekarang itu aturannya yang PP 49 tahun 2025 itu nilai inflasi kabupaten ditambah pertumbuhan ekonomi kabupaten dikali alfa, rentangnya 0,5 sampai 0,9. Itu aturan yang baku nih, nggak bisa dirubah. Nah, itu. Jadi kalau nilai inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu data statistik, data baku. BPS itu pasti ada angkanya di situ. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sukabumi berapa nih? Inflasi berapa? Nah, di sini nilai alfa 0,5 sampai 0,9 inilah bahan negosiasi antara Apindo dengan perwakilan serikat pekerja, seperti itu. Sebenarnya aturannya seperti itu, memang baku. Nah, Pak, sekarang kan saya lihat fenomena-fenomena di hampir semua wilayah, baik di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur, harga barang tuh hampir sama, nggak beda jauh gitu. Tapi kenapa UMR-nya misalnya berbeda-beda gitu, hampir jauh bedanya gitu. Ya memang itu kan para dinamika nih ya. Memang upah minimum kabupaten itu kan pertumbuhan ekonomi, inflasi seperti itu Pak. Cuman mungkin ada indeks yang lain, karena apa? Karena memang kadang-kadang misalnya harga di sini UMK Sukabumi dengan Garut ada biayanya bukan hanya tergantung karena upah layak. Upah layak itu banyak aturannya, ada upah bagaimana sewa perumahan, bagaimana transportasi, bukan hanya masalah barang. Bisa jadi di kita barang sama, tetapi nilai kontrakan di sana dikira 500, di sana 100. Ongkos misalnya kita 5.000, di sana 2.000. Itu kan salah satu indeks penentuan kalau dalam dulu itu KHL, komponen hidup layak, termasuk perumahan dan transportasi. Itu dasar perhitungannya, tidak hanya masalah makanan sebenarnya. Seperti itu. Ternyata dalam juga gitu memperjuangkan upah ini tuh gitu. Iya. Luar biasa sebatas banget. kita bisa kita perjuangkan Pak. Kalau kita gimana? Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Sangat menarik ya gitu, untuk ternyata tidak yang kita temu pokoknya kudu naik tuh kan gitu. Ternyata emang prosesnya tidak semudah itu gitu. Nah, biasanya kendala yang sering ditemui ketika mendampingi untuk kenaikan upah ini apa nih Pak? Sebenarnya itu kalau soal kenaikan upah kan ada mekanisme, saya bilang tadi bahwa untuk kenaikan upah khusus Kabupaten Sukabumi
bahwa di situ ada proses, bahwa untuk kenaikan upah itu prosesnya ada yang namanya DPK, Dewan Pengupahan Kabupaten. Dewan Pengupahan Kabupaten itu terdiri dari unsur Apindo, unsur pemerintah, dan unsur pekerja yang dibakali oleh kumpulan serikat pekerja dari semua nih, ada SPSI-nya, ada opsi, ada RTMM, dari makanan minuman seperti itu kan, ada unsur pengusaha perwakilan dari dinas tenaga kerja, ada unsur Apindo. Apindo itu gabungan pengusaha yang punya pengusaha sepertinya seperti nah itu disitulah akan berdebat untuk mempermasalahkan nanti rekomendasi. Nah, hasil rapat pleno DPK atau Dewan Pengupahan Kabupaten ini akan jadi bahan untuk pemerintah atau kabupaten, Bupati Sukabumi untuk memberikan rekomendasi ke gubernur. Bahannya dari rapat pleno DPK ini. Nah, rapat pleno DPK ini kan nanti notulensinya akan diajukan ke Bupati untuk keterusan ke gubernur. Seperti itu. Yang diajukannya berapa ya? Ya, ajukannya berapa? Bagaimana sih usulan rekom dari Kabupaten Sukabumi ini? Nanti gubernur yang menetapkan UMK itu bukan bupati. Bupati hanya sebatas merekomendasikan. Seperti itu. Berarti kan kalau direkomendasikan itu udah ada hitung-hitungannya. Ya, kan? itu. Berarti kalau sekarang Sukabumi kabupaten anggap di 3,8 gitu. Iya. Berarti hitungannya itu udah layak, Pak. Apa seperti apa? Jadi gini, kalau misalnya ini kan rumus nih, saya bilang tadi rumus nih. Anggaplah misalnya inflasi kabupaten itu 2,19 kemarin. Pertumbuhan ekonomi itu udah berdata BPS nih, 5,15 pertumbuhan ekonomi. Alpanya di waktu yang saya tahu itu DPKB itu 0,8. Sebenarnya dalam waktu rapat pleno DPKB itu yang terjadi di Sukabumi tidak terjadi kata sepakat. Masing-masing pada unsur pengusaha memberikan rekomendasinya. Unsur pekerja rekomendasinya, termasuk unsur pemerintah memberikan rekomendasi beda-beda. Nah, nanti yang di situ berlaku kewenangan bupati. Mana nih yang akan dimajukan ke gubernur itu? Dia kan nanti rapat juga dengan stafnya mungkin. Nah, baru dari rekomendasikan ke gubernur seperti itu, Pak. Tidak toh langsung jadi seperti banyak pertentangannya seperti itu. Ketika di gubernur sudah fix segitu, terus pihak perusahaan keberatan, nah itu gimana Pak? Ada yang kayak gitu kasusnya? Ya, itu kan nanti ada adendum di situ bahwa apabila pengusaha tidak sanggup untuk melaksanakan UMK akan dilakukan penangguhan upah. Tapi penangguhan upah itu ada mekanismenya juga. Tidak langsung saya nggak bisa ikut nih, susah melanggar aturan. Tapi dia bisa mengajukan penangguhan upah untuk tidak melaksanakan UMK tahun tersebut. Tetapi ada mekanisme yang harus dilaksanakan seperti itu, tidak tahu langsung gitu. Seperti itu, Pak. Lumayan juga ya dalam. Terus kalau misalkan seandainya perusahaan tidak menyanggupi gitu, itu gimana Pak? Ya, tadi saya kan bilang, mungkin banyak yang pabrik yang hampir sampai gulung tikar gitu mungkin karena. Ya, itu kan nanti kan ini Pak. Kalau misalnya UMK Sukabumi ini, sekarang 3381 salah ya. Ada perusahaan kecil yang tidak sanggup. Nah, di situ kan ada harusnya aturan nih. Kita bicara aturan normatif nih. Ada mekanisme penangguhan upah di mana situ akan diadakan akunting publik. Ada akunting dari eksternal untuk bener nggak sih perusahaan ini nggak mampu. Tetapi kalau misalnya setelah dilakukan hal tersebut memang tidak mampu, tidak bisa melaksanakan, tidak apa-apa. Tetapi kadang-kadang yang terjadi prakteknya dia mampu tetapi pura-pura tidak mampu seperti itu. Itu banyak kejadian sebenarnya. Mungkin ada perusahaan tertentu yang saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, Pak. Itu kan ada etik juga seperti iya, itu. betul. Ada lagi Pak Japar mungkin yang bikin penasaran Pak Japar yang ditanyakan selaku karyawan. Ya, lebih ke ini sih. Kalau soal UMK yang sekarang kan ibaratnya semakin beda tahun semakin bertambah kan ya Pak. Nah, ketika terus bertambah jadi tinggi nih Pak, lebih dari 4 juta, lebih dari 5 juta, kemungkinan si pabrik untuk bisa tetap survive di lingkungannya biasa dengan cara apa sih Pak? Ya, kalau kita berkaca kepada hal tersebut, kita kan lihat secara realitanya memang banyak perusahaan-perusahaan khususnya nih pada karya, terus daerah Karawang, termasuk juga daerah Purwakarta yang sudah pindah ke Jawa. Karena gitu. lebih murah ya. Karena lebih murah upahnya mungkin. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan dengan penjualan di luar negerinya, saya pikir seperti itu. Tapi kalau sekelas-kelas yang PMA yang Bonapi itu, dia kalau dia naik
ya, upah itu dia akan menaikkan harga CMT, harga penjualan di luar negeri, sehingga tidak akan ada kerugian sebenarnya karena upah naik tapi harga jual juga naik dan dia punya brand barangnya. Saya pikir seperti itu. Jadi dia bisa menaikkan harga, silakan dia, kamu saya tanya harga kalau nggak bisa beli, tetap kan dibeli kan karena dia butuh seperti itu Pak. Tidak semudah itu sebenarnya. Dan juga termasuk juga nanti SDM-nya, kalau misalnya barang sekarang pabrik di sini pindah ke Jawa, sedangkan SDM yang tidak mendukung, tetap aja perusahaan akan rugi. Karena kan tidak akan menghasilkan barang yang berkualitas. Seperti itu, banyak faktor sebenarnya. Oh, benar. Jadi ketika perusahaan menaikkan harga produksinya karena mengikuti upah dari negara, maka ditaikannya harga jual pasti barang ditaik. Tidak monoton sebenarnya. Pendapat saya nih Pak, itu pribadi seperti itu. Iya masuk akal, soalnya kan kalau misalkan masih harga jual dia masih segitu, seimbang jangan gaji karyawan berarti. Makanya sih orang usaha rugi, mungkin usaha rugi kan, gitu. Usaha rugi gitu kan ya. Iya hiji sebenarnya mungkin ini balik di kawannya, SPSI kan memperjuangkan hak pekerjanya. Iya. Nah, untuk di pabrik doang atau apa emang segala jenis pekerja sebenarnya mah? Apa ya, kalau sih? kita lah, karena kan kalau di SPSI ada aturan nih, ada strata nih, ada PC, ada pusat PP, pimpinan pusat SPSI, ada ke bawah PD, pimpinan daerah, ada PC, pimpinan cabang kabupaten, ada PUK. Nah PUK ini pimpinan unit kerja, jadi lokal di perusahaan tertentu, misalnya PUK PT Yonggin, ya itu ada berkutat di sekitaran masalah kasus PT Yonggin saja. PUK nih pimpinan unit kerja lokal PT tersebut. Nah dia akan memperjuangkan hak-hak pekerja yang khusus PT tersebut. Tapi kalau kita misalnya bicara ke cabang, pimpinan cabang akan memperjuangkan hak-hak pekerja di lingkungan kabupaten tersebut. Ya itulah seperti itu. Nah, seperti itu apa? Semakin naik semakin banyak tanggung jawabnya seperti itu Pak. Berarti lebih ke menyeluruh gitu ya? Iya menyeluruh, sama lah kita sampai bisa ke nasional juga kalau memang perlu seperti itu. Masih ada mungkin dari rekan-rekan ini nih, ada yang mau nitip pertanyaan? Sebenarnya ada sih satu pertanyaan. Boleh. Agak gimana ya? Tanyain aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau bisa saya jawab Pak. Ada nggak sih Pak hubungan antara SPSI dengan Partai Buruh? Kalau itu kan Partai Buruh kan kita bisa bicara, itu kan masalah Berbeda tapi. Nah, itu beda. Kalau partai itu kan partai politik. Kalau itu kan bukan. Itu partainya bukan partai, itu pimpinan unit kerja serikat, gabungan serikat, beda dengan parpol. Beda lah. Aturan yang menaunginya beda. Aturan parpol dengan aturan ormas seperti itu beda. Kirain gitu ketika muncul Partai Buruh karena emang dari ibaratnya di seluruh karyawan, bukan sekarang seluruh serikat yang ada di Indonesia untuk itu enggak beda ya berarti beda. Partai kan partai politik, mekanisme partai politik kan beda lagi, bukan serikat pekerja seperti itu. Coba nanya, emang orang-orangnya ada sebagian yang masuk ke Partai Buruh itu kan ya misal X lah, saya tahu ini nggak usah sebutkan seperti itu. Terus ini nih mungkin yang kan banyak yang kasus demo di pabrik gitu. Misalkan demo, entah itu demo upah atau demo dan lain-lain, itu apakah ketika kita mau demo itu apa namanya sama SPSI gitu ngobrol dulu gitu, apa emang mesti demo atau janjian lah gitu. Kalau demo itu persetujuan enggak? Kalau demo itu saya pikir bukan demo, kalau di SPSI unjuk rasa mungkin kalau secara aturan unjuk rasa itu kan unjuk rasa itu terjadi, tetapi apabila jalur Bipani sudah mencapai titik buntu, itu tidak total langsung demo. Kita kan ada mekanisme sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan perhubungan industrial, itu ada mekanismenya secara bipartit. Ini kebanyakan biasanya kalau unjuk rasa itu kan ada aturan untuk melaporkan unjuk rasa itu 7 hari sebelum dilaksanakan. Nah, di situ ada tenggang waktu adanya perdamaian antara pengusaha dengan pekerja. Apabila bipartit itu menemui jalan buntu, maka kita mengajukan unjuk rasa misalnya mengenai hak, kebanyakan mengenai perselisihan hak nih, misalnya gaji nggak dibayar, THR nggak dibayar, misalnya gaji ditunda, itu biasanya kan skorsing. Tapi itu ada jangka waktu selama 7 hari sebelum dilaksanakan demo itu, sehingga dalam jangka 7 hari itu kita akan ada masa untuk berdamai dengan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jangan sampai jadi demo karena akan merugikan dua belah pihak. Gitu. Biar memang secara resmi dibayar, tapi perusahaan akan rugi berapa ribu piece
order yang tidak Iya. akan bisa Jadi- dijahit Iya, seperti iya. itu, kan akan rugi secara global seperti itu. Nah biasanya kan suka ada yang diajak ngobrol nih sama Korea atau sama yang punya perusahaan nih. Iya. Itu yang jadi penengahnya SPSI gitu. Ya itu kan kalau kita setiap kesalahan pekerja dengan perusahaan itu pasti ada pendampingan dari serikat. Tugas kita mendampingi. Gimana kasusnya seperti apa? Tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya kesalahan berat, dia di PHK itu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena udah ada aturan dalam PKP misalnya nih. Misalnya gini, mencuri tertangkap tangan, aturannya di PHK tanpa pesangon. Nah itu udah jelas. Biar kita pun akan berjuang dalam hal yang lain seperti itu, seperti haknya seperti apa, sesuai dengan porsinya. Jadi kita tidak berani untuk melanggar aturan yang sudah baku seperti itu sebenarnya. Yang penting selama pekerja menjalankan hak dan kewajiban secara benar, Iya. perusahaan juga melaksanakan kewajiban Ya secara kita lebih bagus, lebih enak, bagus, gitu kan. lebih enak, kerja kita lebih sedikit, lebih ringan sebenarnya. Sebenarnya mungkin masih banyak yang pengen ditanyain ya. Cuman karena waktu kita juga terbatas di sini, mungkin kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Mungkin ada pesan Pak buat karyawan harus gimana gitu. Kalau pesan saya secara institusi, secara dari serikat lah, ya kita laksanakan hak dan kewajiban kita saja. Kita bekerja dengan baik, itu aturan-aturan yang sudah ditetapkan, peraturan kerja seperti apa, ya kita bekerja dengan maksimal, itu akan berdampak juga nanti kepada pendapatan kita seperti itu. Yang penting laksanakan kewajiban kita dengan baik, pasti kita akan berjuangkan hak-haknya seperti itu. Mungkin itu pesan saya. Sebagai penutup dari kan kemarin kita kan spesial Desa Benda nih. Iya. Ada yang mau Oh, kita saya tanyain? udah bilang Pak ya? Iya, Oh, itu. Nah, udah lama juga ya? 3 bulan. Oh, 2 3 bulan. bulan. Ya. Alhamdulillah Pak. bulan Udah berbulan. season kedua ya Pak? Ngelanjut ya? Kedua. Season kedua Milad. Silakan Pak Jabar. Mungkin ini Pak, dari tanggapan terhadap acara Benda Desa Benda ini kan Desa Benda merangkul Iya. karyawan yang ada di sekitar Desa Benda untuk support gitu. Tanggapan dari SPSI terhadap acara Desa Benda itu seperti apa Pak? Sebenarnya memang kalau milad Desa Benda itu saya pikir bagus. Dan kita juga sebagai pekerja mendukung. Bagus karena apa? Akan meningkatkan potensi desa nih. Nanti kan di situ ada acara-acara seperti apa? Pawai, ada pentas seni, kreasi kan, ada hiburannya seperti itu, akan menghibur masyarakat. Dan juga kita sebagai pekerja mendukung hal tersebut. Kalau bisa tahun depan lebih meriah lagi Pak. Insya Allah kita akan dukung. Insya Itu Allah pesan saya Pak. kita akan lebih meriah lagi dan lebih melibatkan banyak perusahaan untuk kontribusi kayak mungkin ngisi acara. ngisi Iya. acara gitu Itu kan, yang perlombaan paling penting tuh. sepak bola dan lain sebagainya, Iya. pabrik itu dalam rangka ulang tahun desa gitu Pak. Oke, oke. Tambah supportnya gitu. Ya. Insya Allah Pak, selama kita sanggup kita akan usahakan untuk mendukung terus kegiatan Desa Benda. Insya Allah Pak. Jadi kan acara Desa Benda ini bukan hanya untuk orang warga Desa Benda Iya. juga, tapi yang kerja di Desa Benda, ibaratnya yang hidup di Desa Benda, walaupun KTP-nya bukan Desa Benda, ya kita rangkul, kita ajak di Desa Benda gitu untuk merayakan, untuk apa ya namanya, acara tahunan Iya. hiburan buat masyarakat di Desa Benda gitu. Karena kan kita jenuh juga kalau 1 tahun nggak ada acara gitu Iya. Pak. Sepi Hiburan amat lah, gitu, buat- hiburan gitu. Hiburannya. Nah mungkin kita udah sampai penghujung acara dan menurut saya dari perbincangan ini kita belajar bahwa dunia kerja bukan cuma mencari upah tapi tentang hak juga ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah Sama-sama. memberikan informasi yang begitu Ya, kita sharing informasi aja Pak. Ya. Kita juga bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak, tapi kita saling berbagi informasi lah sebenarnya. Iya, jadi yang di rumah, yang di mana bisa tahu nih fungsinya apa, yang diperjuangkan apa, jangan sampai miskomunikasi Iya, gitu. betul. Jangan cuma apa namanya, wah SPSI gini-gini, ternyata gitu banyak isinya gitu. Ya itu kadang-kadang kan orang yang ya itu kan masing-masing mungkin beda pendapat lah. Ya, betul. Wajar lah dalam kerja itu ada dinamika seperti itu Pak. Saya kira udah makluminya seperti itu. Nah nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa lagi untuk mengupas tuntas apa yang mungkin selama ini kita tanyakan ya. Saya Asep Sumanjat undur diri. Saya Japar, host. Saya Andi Kusmana Karman. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih.